Ingat nggak job pertama ketika apa namanya Allegro ini sudah mulai mau berkibar dunia perorgenan ini? Pertama kali job ingat, saya ingat, sangat ingat sekali. Gimana? Jadi saya justru marah bukan sama masyarakat yang tidak memilih, saya sendiri. Harusnya kalau saya nyalon itu saya harus punya duit, jangan punya idealis saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun sahabat-sahabat Bugasa berada. Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Di masa pandemi ini kami himbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan setiap menyelesaikan tugas apapun. Oke, jumpa lagi kita di Bugasa. Hari ini saya sengaja berkunjung ke daerah Talang Jawa ini, menemui Kakanda senior ini di bidang perorgenan. Ini termasuk organ yang berkelas, salah satu organ yang berkelas di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sudah ada narasumber di samping saya, ini pakai baju hitam, ada tai lalat di atas. Mirip Rano Karno, cuman beda tai lalat di atas. Apa kabar Kak Ridi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya perkenalkan, namanya Ridi. Setahu saya Ridi Allegro. Ya, benar panggilannya. Panggilannya ya. Tapi kalau boleh tahu Kak, nama lengkap siapa Kak? Nama lengkapnya jauh beda dengan panggilan. Namanya kalau lengkap Jarwo Riyadi SP, terpaksa kita tambah SP-nya karena bidangnya di pertanian. Mungkin kita langsung saja Kak ini kan. Kapan Kak kira-kira Kakak mulai terjun ke dunia ini Kak? Terjun di dunia musik ini udah lama sih sebenarnya. Sejak saya SMA itu di Jawa itu. Mulai secara apa ya, individu saya bermain musik maksudnya. Itu ngeband dulu? Ngeband dulu. Sampai tahun 2000-an tuh saya vakum sampai tahun 2000 waktu itu. Ngeband waktu di Jawa? Ya, tahun 99 berhenti saya ngeband karena waktu itu dikejar oleh dosen untuk buat skripsi. Jadi saya tuh kerjanya kuliah tapi ngamen terus di kafe-kafe. Gitar nih? Gitar saya khususnya. Dulu ini pertamanya. Ya, ketertarikan saya di musik kan pertama memang bakat kalau dari orang tua memang musik, tapi keroncong. Di Jawa tuh maksudnya Jawa mana nih? Di Jawa, di Jogja. Jogja. Tapi memang asli sini? Asli sini. Bapak itu lahiran di Oku Selatan. Bapak, ibu lahiran di Batu Raja. Merantau untuk menempuh pendidikan di situ. Ya, jadi dulu sempat merantau di Jogja. Jadi skill yang dimiliki di waktu ketika di Jogja itu sudah dari sini atau diasah di situ? Diasah di sana. Dulu di sini tuh belum tertarik dulu. Tapi dasar ada? Belum ada. Saya mulai main gitar itu SMA. Karena di Jawa itu kan lihat orang main gitar kok keren, udah itu kok kayak di kaset kan, bisa sementara waktu merasa terganteng sendiri. Nah, di tahun 90 itu belum ada di sini yang main gitar yang skillnya tinggi-tinggi itu kan. Nah, disitulah saya tertarik ya. Sempat bikin band? Sempat. Sama teman kampus? Sama teman kampus, yang mau di kampus-kampus paling. Nah, pulang ke Batu Raja kapan nih? Tahun 2000, bulan Februari kalau salah. Apa yang dilakukan? Pertama kali datang ke Batu Raja itu kan di Talang Jawa. Jadi saya buat event itu panggung terbuka di acara 17-an. Event musik? Ya. Jadi di bulan Februari Maret itu saya pulang, di Agustus saya buat event musik di Talang Jawa. Pertama kali saya buka. Kok berani? Memang sudah pernah ada pengalaman bikin event? Saya pengalaman cuma ngelihat, Pak. Jadi saya pengalaman terlibat. Bukan, saya ngelihat, mengamati. Itu biasanya langsung daripada saya baca buku. Enggak, maksud saya itu pernah terlibat tidak dalam suatu event? Pernah. Oh, artinya ada pengalaman juga pernah terlibat. Ya, paling waktu itu event-event di Jogja itu di acara kampus ya, panitia-panitia itulah paling. Selanjutnya untuk memasuki dunia usaha ini. Nah, dunia sini di tahun 2000 itu saya buat event di Batu Raja sampai, jadi saya buat festival band waktu itu untuk anak-anak SMA, untuk umum. Ada festival pariwisata untuk di Gua Putri itu waktu tahun 2001 nggak salah.
sudah itu festival remaja, sudah itu ada festival yang acara boom itu untuk ngambil bakat-bakat anak-anak Baturaja kita kirim ke Palembang, sampai acara ya konser-konser kecil-kecilan kayak itulah. Pokoknya di Baturaja itu rutin saya mengembangin agar anak-anak itu jadi pikirannya itu positif. Memang sebelum itu memang ya agak jarang ya. Sebelum itu jarang emang. Dulu itu pertama kalau musik di Baturaja itu kalau ketemu ada rame-rame pasti berantem. Ini. Udah berantem pasti. Nah, waktu itu sempat saya nengahin kan. Setiap ada pertemuan berantem. Saya kasih pengertian sama anak-anak muda kan. Oke. Itu biar akrab. Itu masih bujang gitu kan. Masih bujang. Dapat duit gak sih? Pernah dapat duit? Duit itu ya lewat aja lah. Nggak ada dapat duit. Cuman hobi saja. Hobi, karena buat acara pun nggak ada modal itu. Modalnya pernah saya buat acara festival itu saking cintanya saya dengan Baturaja waktu itu biar masyarakatnya anak-anaknya itu senang bermusik. Itu toko-toko itu, maksudnya toko-toko yang di pasar itu pernah saya minta bantuan untuk konsumsi. Sudah itu macam saya pintain semua itu. Alasannya apa ya? Untuk membantu acara ini, nggak ada modal. Oh, jadi bukan mencari duit, bukan hanya mencari duit. Bukan, cuma memancing Gairah. Gairah permusikan. Oh. Memotivasi anak-anak. Dan memang merasa bukan di situ kali ya, apa namanya, fashionnya mungkin. Ya waktu itu Untuk mencari duit ya? Iya, Mencari duit. bukan. Saya waktu itu ya untuk memotivasi anak-anak band yang lagi giat-giatnya pengen tahu, pengen belajar Ya, itu waktu itu di tahun 2000 sampai tahun 2002 tuh saya total itu menggelutin itu tanpa mikirin duit itu. Sering ya terpaksa ngeluarin biaya terus. Jadi dalam setahun mungkin berapa kali gelar event? Ya bisa 4 kali, 5 kali. Nah, ada kecocokan ketika menggeluti perorgenan. Ini apaan ini? Sejarahnya. Ah, Waktu kan dari itu- gitar nih. Ya, Ini kan jauh nih, dari gitar ke keyboard ya. keyboard. Benar. Waktu itu tahun 2000 sampai tahun 2002. Saya buat itu musik di Baturaja untuk khususnya band. Nah, udah mulai berkembang, kita buat studio waktu itu kan sudah mulai berkembang. Studi musik maksudnya. Nah, ya, Untuk disewa untuk disewa. anak-anak main. Ya. Oke. Jadi untuk latihan di situ saya bimbing kan, udah tuh saya buat acara. Nah, seperti itulah selama 2 tahun. Oke. Nah, setelah itu ya tuntutan kita kan kadang-kadang tuntutan orang tua suruh kerja. Ya sudah saya tinggalin tahun 2002 itu saya berangkat ke Lampung Cari kerja. cari kerja. Dipanggil kerja. Saya memang nggak suka cari kerja dari dulu. Oke. Paling anti saya cari kerja tuh. Iya. Terus? Saya waktu itu bantu salah satu instansi di Kota Bumi. Pemerintahan ini? Pemerintahan. Ah. Saya di sana. Nah, waktu itu karena kecintaan saya dengan musik, ya alat-alat band itu ya saya bawa ke sana Kota Bumi. Untuk apa lagi di sana? Untuk ngumpulin anak-anak lagi. Yang studio yang didirikan di sini? Iya, saya buat di sana studio lagi. Berapa tahun di Lampung? 2 tahun juga. Jadi saya kembangin ya seperti di sini, saya buat acara terus. Masih bujang juga itu? Masih bujang. Ah. Kemudian waktu itu di sana rame organ. Saya pada dasarnya dulu nggak suka organ. Waktu itu malahan ketika di tahun 2003 sampai 2005 itu saya di Kota Bumi. Nah, 2005 bulan 2 juga saya harus kembali ke sini lagi. Karena waktu itu saya disuruh bekerja. Nyaman tidak sih waktu di situ selama di Lampung 2 tahun itu? Ya, saya nyaman kalau saya bekerja, saya kerjanya serius. Oke. Karena saya juga di pertanian ya belajar mengenai pengairan. Jadi ke Lampung itu dengan terpaksa menuruti kehendak orang tua disuruh kerja. Ya, Kantoran waktu lah itu maksudnya. kantoran. Ya, pola pikir orang tua kan memang kerja tuh di kantor. Ya. Nah, kenyataan waktu itu mau diseriusin sama kepala dinas saya itu kan. Saya mau dimasukin ini, mau dianterin ke ya, maksudnya dijadiin PNS lah kayak gitu. Ya udah, ini mulai lagi saya, saya nggak mau. Saya minggat lagi ke Baturaja, Pak. Jadi waktu itu saya disuruh kerja, maksudnya jadi PNS, sudah disiapin seluruh berkas, ya, sama ayu saya juga yang di Kota Bumi.
Saya pulang, saya nggak mau kerja. Sampai nangis ayahku tuh. Goblok. Nah, digoblokin. Saya nggak goblok, kamu gila, aku nggak gila gitu kan. Memang nggak ada jiwa ke situ ya? Nggak ada. Saya udah aku bilang awal tadi kan, saya nggak suka bekerja. Saya itu senang ngumpulin anak-anak untuk sama-sama berkarya. Oke, 2005 pulang ke Batu Raja. Apalagi yang dilakukan nih? Nah, waktu sebelum pulang itu, jadi saya kan waktu itu alat-alat musik yang saya bawa ke sana termasuk organ juga. Itu saya kenal sama yang namanya Apri. Jadi pemain organ itu Apri itu dari Lampung. Apri yang kurus-kurus itu ya? Ya, tapi ya dulu masih ganteng dia. Ya dulu. Oh, memang sudah bermain organ waktu itu ya? Sudah. Tapi masih apa ya, gimana ya? Masih amatir lah. Amatiran, belum ada yang ngarahin, ya kunci-kunci aja. Iya, terus? Belum banyak paham gitu loh, tapi kita sama-sama belajar kan sama Apri waktu itu. Waktu 2005 akhir tuh saya terpaksa harus pulang lagi ke Batu Raja karena saya nggak mau bekerja. Oke. Saya pamit sama kepala dinas saya itu. Mukanya docen udah goblok-goblokin, dan aku sekali lagi bilang aku nggak goblok, nggak gila gitu. Ini pilihan? Pilihan, itu pilihan saya lebih nyaman seperti ini. Terus pulang, nah saya bawalah si alat-alat ini, saya cerita sama si Apri kan, Pri, alat ini aku mau pulang, kamu jualin aja, gue bilang kan. Gak usah lah kenapa gitu kan? Ya sudah, jualin aja organ-organnya, nggak usah, organnya nggak usah dijual, kamu jual aja alat-alat bandnya. Ya sudah, saya malas kan bawa ke sini lagi, saya jual lagi alat-alat band di sana. Jadi yang organnya nggak usah jual, kata si Apri tadi kan. Ya kamu mau nggak ngurusinnya? Mau katanya. Ya udah. Jadi Apri tahun 2005 tuh ngikut saya ke Batu Raja. Saya pulang lagi ke Batu Raja. Apa yang dilakukan sama Apri? Nah, pertama kali ke sini ya kita belajar lagi. Start ulang nih? Iya. Start, jadi harus kita waktu di Lampung kan lain nih stylenya kan. Nah, ketika pulang di Batu Raja stylenya beda lagi nih, Pri. Jadi kita harus belajar ngikutin kehobiannya masyarakat di Batu Raja, organnya seperti apa, permainannya kan. Oke, kita cut di situ. Ini kan Kak Ridi ini kan basicnya anak band. Iya. Nah, terus ke apa namanya, masuk ke dunia organ katanya kan nggak ada jiwa, nggak ada apa namanya, nggak senang. Dulu kurang senang. Kurang senang. Nah, tiba-tiba kok senangnya tuh? Apa memang waktu itu konsep band tidak menjanjikan? Bukan masalah itu sih sebenarnya. Kembali lagi, musik ini kan luas, Pak. Bahasa musik itu kan. Kita ya namanya kita manusia berhubungan sosial kan, dimana bahasa apapun kita pakai di sana. Musik bahasa universal. Nah, salah satunya musik, bahasa yang sangat universal itu. Jadi masyarakat ini gembarnya apa ya? Musik adalah jiwa saya, jadi saya bisa berbahasa dangdut, bisa berbahasa pop, rock, karena itu bahasa saya untuk bersosial di masyarakat. Oke, artinya gitu. Mengubahlah konsep itu ketika sama Apri balik ke sini, mengubahlah konsep dari mungkin ngeband ke mulai fokus ke organ. Organ. Waktu itu belum ada nama Allegro. Sudah. Allegro itu sudah sejak tahun 2000, itu tahun saya diri itu tanggal 9 bulan 9 tahun 2000. Oh, ketika pulang dari Jogja itu. Pulang dari Jogja itu. Nah, mungkin nama studio juga waktu itu. Nama studio, benar. Oke. Sampai sekarang itu. Artinya nih mulai fokusnya ke organ ini ketika pulang dari Lampung itu dong. Tahun 2005. Menjadi usaha. Menjadi usaha. Karena waktu itu umur ya, umur kita beranjak terus nambah terus kan. Ini harus fokus kita. Main musik terus harus dapat duit juga. Benar. Oh, disitulah mulai. Disitu juga. Jadi band tetap, organ jalan, event organizer jalan. Jadi mulai 2005 sampai sekarang. Sampai sekarang. Asetnya ketika pertama kali pulang dari Palembang itu, pulang dari Lampung itu hanya berupa apa? Asetnya itu power ini apa? Nggak salah. PV 1 sama rakitan 1. Maksudnya Iya, power untuk penguat, power ampli untuk speaker. Speaker itu semua modal berapa biji. Ya, tapi kita modal ilmu tadi kan. Speaker yang dipunya itu bukan speaker untuk event. Bukan, dulu masih pinjem-pinjem kan. Speaker untuk studio. Untuk studio, sudah itu kita buat juga kan. Kebenaran waktu di Jogja dulu kan pernah lihat-lihat dan belajar-belajar juga kan. Jadi kita buat juga sistemnya.
Ingat nggak job pertama ketika apa namanya Allegro ini sudah mulai mau berkibar dunia perorgenan ini? Pertama kali job ingat, saya ingat, sangat ingat sekali. Gimana? Itu rekan kita itu. Maksudnya? Bram. Waktu itu Bram tuh kan, ini sedikit Flashback. ya flashback. Di awal-awal tahun 2000-an dulu kan kita bergabung sama Bram. Oke. Ya, Bram dulu mendampingi saya waktu itu kan. Sebagai? MC pokoknya saya ciptakan tuh harus sudah bisa. Oke. MC ya semuanya. Nah waktu itu Bram tahu kan Saka Pro ya. Bram Sujiwo rock and roll. Rock and roll. Jadi artis dia sekarang itu. Untuk di Oku ya. Jadi pertama kali job tuh nikahan Bram. Jadi saya bawa pulang itu alat itu untuk ngejob si Bram. Pakai mobil PU Pak Win, pakai mobil yang apa keren. Saya bawa alat itu. Saya bawa di Tanjung Kemala waktu itu kan. Bayarnya gimana ini kata nanti, nggak masalah ya, bayar nanti urusannya gitu. Itu job persahabatan. Job persahabatan. Jadi itulah waktu itu yang bisa saya sumbangkan ke teman tadi, karena sudah dari tahun 2000 kan sama saya. Sudah terlibat. Kerja bareng. Oh, artinya nggak dibayar nih? Nggak dibayar lah. Oke. Yang main siapa waktu itu? Apri. Dan memang sudah nama Allegro? Sudah. Oke. Alatnya? Pakai alat apa ini? Alatnya udah alat kita sendiri, modal power 2. Satu power PV, satu power rakitan. Oke. Kelanjutannya terus nih, dari situ Terus, lah mulai? Dari situ ya kita konsep walaupun alat sedikit, tapi kita sistem di istilah dalam musik itu di audionya, sistem audionya kita lengkap. Maksudnya tuh dulu kan belum ada di sini tuh kan yang model WW-an kayak gitu loh. Maksudnya sound system itu kan terdiri dari bass, middle, treble kan. Oke. Ya kita ngomong ini juga terdiri dari bass, middle, treble kan. Benar. Yang cenderung keluar yang mana? Yang mid sama treble. Waktu itu kan jadi satu, belum sampai konsep ke manajemen sound system gitu. Jadi kita mulai dulu waktu itu kan. Jadi kita ubah walaupun sound kita sedikit, tapi lengkap bunyinya Pak Wiwin. Ada bass, ada mid, ada treble waktu itu. Oke, itu job pertama ya? Job pertama. Job yang pertama kali menghasilkan duit berapa? Pertama kali. Waktu itu kan persahabatan nih kalau Bram. Persahabatan. Nah ini kemudian yang memang pure bisnis sudah mulai, ini sudah jadi mata pencaharian. Pokoknya ceritanya tuh ada yang dibayar nasi bungkus pernah. Ya karena untuk memperkenalkan apa kan? Ya, untuk memperkenalkan pertama ya kita harus sering tampil. Oh iya benar sih. Bagaimana caranya sering tampil? Dari situ durasi tampil sering, mulai dari Bram yang job pertama itu. Sering, karena waktu itu kita alirannya beda sendiri Pak. Maksudnya? Aliran organnya walaupun organ yang namanya organ tunggal, kita beda. Dari penampilan pun beda. Waktu itu organ kan rapi semua nih pakaian. Tangan panjang lah, rapi, duduk, namanya. Kita waktu itu enggak. Sudah apa? Kita rock. Karena bawaan dari Allegro tadi, Allegro itu kan sebenarnya nama rock. Bawaan anak band masih. Nah, bawaan anak band harus tetap kita ya jangan terlalu bilang norak lah gitu ya. Iya, kira-kira. jadi waktu itu kan kita kumpulin anak-anak yang memang punya motivasi ingin musiknya tuh tinggi, berkelas. Nah, kemudian kita kumpulin itu orang-orangnya memang punya skill semua di grup waktu itu. Di grup tuh walaupun dia ya bawa sound, ngangkutin sound, ya dia penyanyi, dia MC, dia DJ waktu itu. Jadi padat nih, kru Allegro tuh semuanya serba bisa. Serba bisa. 3 pekerjaan dilakukan 1 orang bisa. 1 orang. Jadi waktu itu orang rapi-rapi semua, kita pakai celana pendek kalau tampil. Celana pendek, ya rock-rockan kayak gitu loh, pakai tato-tato palsu. Selengean. Jadi setiap tampil waktu itu kita ada edisi-edisinya. Oh, mungkin disitulah memikat anak muda menyenangi organ kali ya. Menyenangi organ di situ. Jadi saatnya waktu kita buka edisi slanker misalnya kan. Jadi lagu yang kita bawain tuh slanker semua. Lagu-lagu slang. Itu dengan maksud saya itu dengan nada-nada memang pop atau di organ kan? Pop. Di organ kan pakai organ. Kan di program gitu kan. Iya. Pada saat
kita edisinya reggae, ya reggae. Alhamdulillah waktu itu masyarakat di mana-mana kita main itu menerima, Pak. Dan senang. Dan senang. Artinya hampir mirip-mirip dengan lagu asli gitu ya. Lagu asli. Jadi setiap daerah di dusun-dusun lah. Senangnya apa kamu kan? Lagu Armada. Lagu Oke. Armada. Nah, waktu itu belum ada Armada mah. Seleng, jambrut waktu itu kan. Oh, itu. Jadi Itu kelebihan waktu itu Allegro ya. Nah, karena memang personil kita memang serba bisa waktu itu. Di mana-mana selalu tampil seperti itu. Kita membawakan lagu khusus untuk lagu yang kita dari mulai pop, dangdut, reggae, seleng-selengan. Kita tampilkan dulu 1 jam bersama Allegro waktu itu. Kita minta waktu 1 jam. Sekarang sudah dikenal di mana saja Allegro, Kak? Ya, alhamdulillah ya. Kalau Oku nih ya hampir seluruh Oku ini sudah. Kita main tuh ya sampai mana? Sampai Betung, Palembang pernah. Berapa sih Kak sekarang kalau pakai jasa Allegro, Kak? Jasa Allegro Kalau tuh full complete dia tuh mahal tuh, klasifikasinya ya kita kan kalau mahal ya nanti yang nggak mampu nggak bisa jadi kan. Iya. Jadi kita buat klasifikasi Oh, kan. disesuaikan dengan budget. Disesuaikan dengan kemampuan konsumen lah. Tapi Jadi, untuk permainan tetap karena itu memang sudah ya statusnya seperti itu kan. standar Standar Allegro sudah ada. Allegro sudah ada. Jadi walaupun mungkin dia budgetnya tidak sampai yang diinginkan oleh Allegro, permainan tetap maksimal, mungkin ada yang dikurangi lah. mungkin dari Iya, segi. jadi mulai dari sound systemnya lah. Sound systemnya kita buat ada berapa, jadi sistemnya ada berapa ribu watt gitu loh. Yang mulai dari 5.000 watt, 8.000 watt, 10.000 sampai 40.000 watt. Nah. Event terbesar apa Kak yang pernah dipakai orang Kak, Allegro Kak? Acara kalau untuk kelas di Batu Raja ini kan paling ya Pesta Rakyat BRI, kemudian ulang tahun PT Semen. Tunggal nih maksud saya. Iya. Allegro tunggal nih. Iya. Bukan sebagai supporting, bukan. Bukan. Tunggal ya. Tunggal bener. Jadi ulang tahun PT Semen ya, mereka ambil kita. Untuk anehnya kan sudah tuh ya ulang tahun Pesta Rakyat waktu ulang tahun Oku di depan kantor pos itu kan. Kemudian event di Oku Selatan, Pesta Danau Rana waktu itu festival band. Kemudian Fantastik Yamaha sampai ke Lahat sana kan kita bawa alat ini. Jadi kalau model acara seperti itu kita pakai rigging, pakai sound gantung. Makanya tadi ada klasifikasinya. Artinya Allegro sekarang sudah punya memang klien yang agak mengikat gitu ya. Misalnya dia ada event nih, misal ya salah satu perusahaan entah BUMN entah BUMD, kalau dia pun ada acara besar, mungkin liriknya ke Allegro gitu. Ya mungkin lah. Gitu ya? Ya. Sudah ada yang Biasanya seperti itu biasanya. berarti sudah bisa menimbulkan trust nih Allegro, kepercayaan nih kepada klien. Ya alhamdulillah. Sampai sekarang kita masih dipercaya untuk kontrak bersama Pemda lah. Konsisten. Konsisten mulai dari tahun 2000 berapa ya? 10 apa 11 itu. Dan itu event-event kontrak gitu ya? Kontrak ya, karena ya dari awal kan sound system untuk di Pemda itu kan ya bukannya kita bilang jelek, yang lain enggak sih sebenarnya enggak. Saya memberanikan diri untuk mempromosikan Allegro waktu itu kan dengan jaminan istilahnya apa ya? Bukan jaminan siapa? Jadi kalau Allegro itu main waktu itu, kalau dia bunyi storing itu Pak, untuk acara waktu di Pemda waktu itu kan, iya kita presentasi. Garansi, benar. Dari garansi storing. Oke. Waktu itu. Jadi Pokoknya menjaminlah ini aman, menjamin jernih. benar. Kalaupun memang tidak jernih, jangan pakai kami lagi gitu. Ya, dan nggak usah bayar. Wah, luar Waktu itu jaminan saya apa? Garansi saya. mungkin itulah yang menimbulkan trust kolega-kolega atau klien-klien dari Allegro kali. Ya, jadi Artinya memberikan disitulah. kepuasan. Walaupun harganya mungkin agak tinggi lah ya, tapi pelanggan saya utama. memberikan garansi tadi. Oh. Dan itu mungkin agak jarang mungkin ya, mungkin. Ya pada waktu kompetisi. itu ya belum ada yang berani seperti itu kan. Ya untuk di Pemda kan hampir semuanya mau lah di situ di Pemda kan. Oke. Terakhir Kak, sebelum kita masuk segmen kedua, Ya. aset Allegro nih sudah berkembang sampai sejauh mana nih yang dimiliki? Allegro Untuk tuh kelengkapan sudah cukup ya? untuk kelengkapan tuh dari mulai sound system ya, sound system kita sudah punya array sound gantung kan. Sound gantung tuh
kurang lebih ya 30-40 ribu watt. Artinya kalau untuk gelar konser bisa nih? Bisa konser kelas 3 lah. Kelas 3 ya? Kelas KDI gitu kan bisa juga kan. Ya, kalau untuk taraf kabupaten itu sudah lumayan kali Ya ya? sudah lumayan Pak. Kalau untuk sosok yang artis-artis kelas 1 ya belum bisa Pak. Artinya Ya insya Allah nantilah ke depan. Artinya kalaupun Elegro Tunggal mengadakan event dan alat sendiri bisa dong? Bisa. Paling-paling mungkin mengundang band-band yang middle. Ya kalau untuk Bisa di kelas-kelas di Batu Raja, di Okun ya bisa lah. Bisa bersaing ya? Dan kalaupun ada tamu atau pemain band kelas nasional main menggunakan alat Elegro mungkin tidak malu-maluin juga kali ya? Dia kita udah berapa kali sih ketemu sama artis-artis Yang menggunakan alatnya iya ini. kayak si Ipan Seventeen kan udah pernah semua. Ada keluhan tidak mereka? Nggak ada. Nggak ada Karena ya? mereka kan bawa pertama soundman sendiri biasanya kan. Oh. Nah kita selalu melayani, jadi dengan alat kita yang mungkin tidak secanggih dengan yang di Jakarta alat-alat mereka, tapi kita kasih apa ya, kalau mereka tidak terbiasa dengan alat seperti ini ya kita dampingi juga sih, bukan kita ngajarin tapi kita dampingin karena mereka mungkin belum paham dengan alat yang daerah seperti ini gitu loh. Kalau alat yang di Jakarta kan lebih Canggih kali ya? canggih kali, dia kaget mungkin, nah, ini kita dampingin. Oh. Itu banyak sih, dari mulai Anissa Bahar, banyak deh. Sudah itu siapa yang Benny Panjaitan, Di Batu Saiful Raja? Jamil, Ketika di Batu Raja? iya, Didi Kempot waktu itu. Nah ini saya bingung mau ngucapin apa ya, berduka cita dengan Mbak Perca ya, Oh, waktu itu. oke. Karena waktu nikah Mbak Perca juga almarhumah, itu kan kita juga yang main, ngiringin Mbak Perca sama Pak Herman Deru nyanyi waktu di Belitang. Oh. Jadi waktu nikah Mbak Perca itu saya, Pakai jasa Allegro? iya, waktu itu kita ngiringin Didi Kempot sama Saskia Gotti kan. Oh, waktu resepsinya ya? Iya, Oh, di luar rumah. biasa. Ya Sudah itulah. Sudah sejauh itu. Itu artinya buah kenekatan bukan Kak? Nekat mengambil keputusan bahwasanya saya tidak mau jadi pegawai. Saya mau melakukan hobi saya. Iya. Iya, bukan nekat sih. Kita memilih satu bidang. Itu harus kita siapkan dulu. Di bidang apa yang akan kita tempuh ya ilmu-ilmu yang untuk mendukung di bidang itu harus kita siapin. Jangan Skill. kita nekat nggak ada Skill. Iya, skill tadi terjun ke sana. Kalau kita perang tuh ya kita bawa pistol, sudah pistol kita bawa parang, bawa pisau, bawa celurit. Banyak Ya, kita cadangan. bawa semua senjata. Jadi ketika kita kepepet di ya senjata panah air juga kita bawa. Kalau kita bertempur di air ketemu sama itu ya seperti itulah. Jadi kalau gelar akademik bagi kakak apa nih? Kalau Kan sarjana pertanian loh, nggak kepake kan? ya nggak kepake, tapi ya saya bangga juga dengan gelar pertanian karena di masa pandemi ini kan saya buat pupuk-pupuk kompos, saya buat jahe itu kan, saya buat juga jahe, pemasaran Oke. jahe-jahe. Nah itu memang pilihan sendiri masuk pertanian itu? Waktu Atau itu keterpaksaan? disuruh inilah keluarga lah waktu itu. Masih disuruh semua ini. Ya waktu waktu itu. Jadi disuruh Ayu waktu itu kan disuruh masuk pertanian, sudah saya masuk Mungkin pertanian. diharapkan balik ke Batu Raja ini berkebun kali ya. Bon, tapi ya kembali lagi bakat, makanya jangan pernah memaksakan anak untuk memilih satu bidang yang mungkin dia tidak suka. Itu quote-nya hari ini. Kita jeda sebentar Kak. Oke. Kak Ridi ini berbasis sarjana pertanian tapi punya dasar bermusik. Hobi Dan- bermusik ya? Hobi bermusik. Dan 2019 kemarin kalau tidak salah, yang saya tahu bukan kalau tidak salah sih. Beliau ini entah coba-coba atau diajak orang atau mencoba mencari peruntungan atau bagaimana. Beliau terjun ke dunia politik, masuk ke salah satu partai besar lah di Indonesia. Itu apa Kak yang menjadi motivasi Kakak? Motivasi itu pertama yang untuk merubah lah Merubah. awalnya. Tertariknya dari mana ini? Tertariknya karena Kantoran pun gini loh. Kantoran pun Kakak tolak nih ya. ya Kakak sudah nyaman, sudah ya bisa dikatakan di dunia yang Kakak gelut ini kan sudah menghasilkan lebih dari cukup. Apakah karena merasa
ada kelebihan sehingga kakak mau ke situ? Motivasinya sederhana sih sebenarnya. Waktu itu cuma ingin menyampaikan ya, pertama di sekitar rumah kita lah, di sekitar rumah kita, tetangga kita. Di sosial ini kan banyak sekali hal-hal yang belum bisa dicukupi oleh pemerintah. Pemerintahan ini, dalam pemerintahan maksud saya kan, dalam hal ini eksekutif sama legislatif lah. Dalam bidang-bidang mungkin tentang ekonomi kreatif, kan bagaimana meningkatkan ekonomi kreatif di masyarakat. Sudah itu yang umumnya ya bangun-bangunan yang sering-sering itu yang mungkin belum bisa dibangun sampai saat ini. Fisik kan lah ya. Fisiknya tadi, SDM-nya yang berupa yang ekonomi kreatif tadi kok belum ada kan waktu itu kan. Kemudian banyak sekali harapan-harapan masyarakat di sekitar nih yang belum tercapai. Ya, kita harap maklum juga kan, banyak sekali pekerjaan di pemerintahan, baik di DPR maupun di eksekutif. Nah, dengan motivasi itu saya mencoba peruntungan tadi kan, saya mau merubah lah. Siapa tahu ketika saya bisa mencapai target suara ini, saya bisa jadi. Nah, dari situ saya bisa ngangkat dari salah satunya di bidang permusikan yang sampai sekarang nah menjadi kenyataan kan. Bahwasanya waktu itu belum pandemi kan. Sekarang pandemi ya, kita khususnya di bidang musik, siapa yang mau berbicara di situ? Oke, itu motivasi awal. Iya. Yang ngajak siapa ke partai? Ngajak tuh nggak ada yang ngajak. Nggak ada yang ngajak. Tapi langsung memilih partai besar loh waktu itu. Ya kita boleh sebut Partai Merah di sini. Iya. Waktu itu. Ya, kebenarannya ya kita kenal kan, banyak rekan-rekan, ada salah satu ketua partai kan. Ya, sebenarnya nggak langsung sih waktu itu saya pertimbangkan, tapi karena motivasi saya terlalu tinggi untuk mencoba merubah gitu. Jadi saya nekat aja jebur ke situ. Saya waktu itu jadi ini caleg nomor berapa gitu? Caleg nomor berapa? Nomor 4. Dapil? Dapil 3. Dapil Batu Raja Barat, Lubuk Batang, Lubuk Raja. Lubuk Raja. Tapi waktu itu kakak ngincernya khusus Telang Jawa mungkin ya? Maksudnya seperti itu. Maksudnya seperti itu? Ya. Pengen mengatumkan? Maksudnya. Tapi kenyataan ya di lapangan kan berbeda. Berbeda. Artinya kepedean kakak waktu itu mungkin di luar ekspektasi kali ya? Ya, sangat-sangat di luar ekspektasi. Ya mungkin ya, mohon maaf, mungkin kakak merasa pede karena kakak merasa dikenal orang di Telang Jawa dan di Batu Raja khususnya. Iya. Saya pun orang luar kenal sama kakak, Iya. dan saya tahu kakak. Tapi tahu tidak, kakak merasa tidak waktu itu politik itu tidak sedemikian gampang waktu itu? Saya justru dari kejadian saya nyalon kemarin, banyak hikmah yang saya dapat dari situ. Apa aja kak? Pertama, hikmahnya ya dari dalam pribadi kita, memang hidup itu perlu kesabaran pertama. Perlu kesabaran dalam mencapai sesuatu. Tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi perlu perencanaan, perlu pendataan, perlu persiapan, perlu kematangan, baik mental maupun ini tadi amunisi. Jadi saya justru marah bukan sama masyarakat yang tidak memilih, saya sendiri marah sama diri sendiri waktu itu. Dalam arti sadar kekurangan itu. Iya, harusnya kalau saya nyalon itu saya harus punya duit, jangan punya idealis saja. Punya ide, terlalu banyak ide tapi duit gak ada. Bagaimana mau mengeksekusi? Bagaimana? Kadang-kadang kan untuk mencapai sesuatu yang baik itu ada caranya yang jahat kadang. Kita pakai kan untuk mencapai sesuatu yang bagus tuh. Kalau boleh tahu berapa suara waktu itu kak? Sekitar kurang lebih berapa ya? 750 nggak salah. Kalau boleh tahu? Belum selesai saya ngitungnya, 750 udah males. Nggak mungkin jadi lah. Jauh. Berapa habis duit kak? Kalau boleh tahu. Dikit sih, Win. Ada ratusan belum? Ya, ratusan sih. Ratusan, 200. Ya? Oh,
Ya, berarti memang belum maksimal lah ya. Belum maksimal, nggak ada apa-apanya itu duit Artinya segitu. kakak memang agak berat kalau mau gambling, terjun benar-benar pure terjun ke situ. Benar. Jadi kalau kita ingin apa ya, merubah, pertama kita ya korbankan dulu diri sendiri lah, baru bisa mengubah ini kondisi. Tapi kakak mungkin waktu belum siap untuk mengorbankan segalanya kali ya. Belum siap. Atau Saya nggak rela waktu itu. Oh, oke, nggak rela. Karena waktu itu ya yang idealis masih tinggi kayak gini kan. Siapa tahu mujur-mujuran. Siapa tahu dengan apa ya, kampanye waktu itu saya menggebu-gebu kan waktu itu kan, siap pasang badan lah, siap kayak gini lah. Ternyata ide dikalahkan duit. kalah sama duit tuh. Bukan Jadi? rahasia lagi seperti itu kan. Jadi pertama ya, kalau pengen menjadi orang yang bisa memutuskan ya, salah satunya ya menjadi anggota dewan, ketua DPRD, bupati, itu kan orang yang bisa memutuskan. Dan untuk mencapai itu ya punya duit harus. Ya harus punya duit untuk ukuran di ya bukan rahasia lagi lah Pak. Iya. Oke. Kapok tidak kak? Kalau kapok tuh ya enggak lah. Berpolitik nih. Berpolitik ya enggak kapok. Artinya ada kemungkinan untuk. Ya, kalau ada duit lebih, tapi kalau duit itu enggak ada lebihnya untuk apa lah, buang-buang duit lah. Kalau ada duit lebih. Kalau ada duit lebih lah, kita makan udah cukup, kita beli ini udah cukup, nah lebihnya sekian. Cukup nggak untuk nyala, nah kita hitung lagi. Artinya tidak cukup ide ya? Tidak cukup. Jadi untuk mengubah sesuatu itu ya harus pengorbanan duit juga lah. Tuh. Ini ke depan kak, Allegro nih kak, akan kakak apakan ini? Saya lihat tadi ada semacam ada merambah ke dunia baru tapi tidak berjauhan dengan dunia perorgenan. Apa yang kakak kerjakan sekarang? Di dekorasi. Dekorasi. Pelaminan, dekorasi, Pertamanan. event, ya. Termasuk kan sebenarnya dekorasi ini udah lama loh. Ini dekorasi untuk intern atau di luar ruangan? Outdoor ya indoor. Baru mau merambah nih. Sebenarnya udah lama sih dekorasi untuk acara-acara kayak Bujang Gadis Oku itu kan dari Allegro juga itu. Masa? Iya. Bukan dibedakan nama, ada manajemennya, disatukan. Event organizer kan di situ Allegro kan. Tapi nama musik juga nih. Iya, nama musik juga. Jadi induknya Allegro Production. Baru tahu kalau Allegro itu banyak unit usahanya. Induknya Allegro Production. Induknya Iya, Allegro Production. bukan Allegro Corporation. Resminya itu loh. Resminya di CP-nya seperti itu. Oh, Kita CP ya resmi. Jadi organ juga kita resmi. Jadi biar, kalau Pak. tanda kutip mau ngambil proyek juga bisa. Dalam artian ya seperti Ya, tadi ya. bisa. Oh. Tapi kalau itu dipisahkan nih, misalnya dekorasi sama soundnya. Dipisah. Dekorasi ada yang bagian dekorasi pegangnya. Artinya pemasukan dari dua sektor itu berbeda dong, tidak dicampur adukan. Dia tuh tercampur sendiri. Dari Tercampur bisa-bisa dengan tercampur sendirinya. sendirinya. Oke. Apalagi ke depan nih kak, yang kakak cita-citakan ini? Cita-citakan saya akan terus mengembangkan musik di Batu Raja ini kan. Jadi saya ingin mengembangkan musik yang mungkin agak lebih sehat lagi lah, musik itu kan. Sehat dalam arti kata? Ya musik yang jauh dari unsur-unsur tadi. Biasanya musik itu kan nggak jauh dari unsur-unsur seperti itu kan. Narkoba, Drug, alkohol itu. Saya mencoba untuk membuat ya musik itu untuk dinikmati. Benar-benar harus dijiwai. Tapi orang-orang yang bermusik yang dengan cara seperti kakak sebelum itu menikmati loh. Itu kan menikmati dengan cara dia sendiri. Menikmati dengan cara dia sendiri. Iya. Saking nikmatnya kadang-kadang ada yang pegang ini kak. Ya saya nggak bilang itu salah atau bener, enggak. Itu mungkin nikmat dengan gaya dia seperti itu. Kalau saya dari dulu enggak. Seperti apa nikmatnya bermusik kalau versi kakak? Nikmatnya bermusik itu, dia tuh bisa, nih kalau kita dengar lagu nih. Kalau kita dengar lagu, kita memainkan lagu, itu saking saya masuk menjiwainya, itu sepertinya saya masuk ke dalam lagu itu. Lagu itu cerita tentang apa, dan biasanya langsung pengalaman-pengalaman saya dulu ngangkat semua nih, muncul nih ketika dengar lagu itu. Jadi ya
ya otomatis langsung kita jiwai. Oh. Jadi begitu nikmatnya kita mendengar lagu. Oh, dalam lirik itu bukan dalam nadanya, bukan? Iya, ya nada ya lirik. Karena Seolah-olah satu kita- kesatuan itu kan. Oke. Nadanya bagus, liriknya nggak nyambung ya nggak enak. Liriknya bagus, nadanya kurang, ya nggak ngangkat lagunya. Jadi ini kakak mendalami baik dari segi alat maupun dari segi sound ini secara otodidak atau ada sekolahannya juga? Pernah kursus atau bagaimana? Yang kursus itu teman. Jadi saya belajar dari teman. Kakak cuma memanage? Ya, yang khususnya untuk di sound system ya. Yang sound system itu saya belajar dari teman saya itu di Jogja. Ya itu kan banyak tool-toolnya tuh. Kalau yang Ya. apa namanya? Apa itu? Mixer. Power. Mixer ya? Itu gurunya di Jogja sana. Jadi waktu itu kan ya karena dulu saya di Jogja, keburu pulang sini saya belum memahami maksimal. Jadi masih banyak ilmu yang tertinggal. Jadi ya saya ambil lewat HP aja sekarang, kita bel, by phone, by Video call. video call. Kalau yang dari Gitu. sini sendiri ada tidak pemasukan ilmu dari lokal sini? Ya banyak sekali. Banyak ya. Karena paling banyak itu ilmu di pengalaman. Oke. Sudah memahami sekarang nih? Sudah memahami luar Ya, dalam? alhamdulillah. Makanya tadi saya bilang saya buat garansi di musik itu. Iya, iya, iya. Artinya Nah, jadi kita siap tempur emang. insting diperlukan loh. Sangat, insting itu bukan diperlukan ya, insting itu sudah ada di dalam alat itu. Nah, kalau bisa insting saya itu sudah ada di mixer. Iya, iya. Seperti itu loh. Kadang-kadang walaupun orang punya skill, kalau nggak punya insting nggak jalan juga. Kurang. Jadi skill itu mungkin ngotak-ngatik ya. Peralatan baik digital atau tapi dia instingnya, jiwanya menjiwai dalam hal ini kan suara yang di musik ini kan kita menghasilkan suara. Iya, 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 iya. Belum tentu yang skillnya bagus, cara ngolahnya pinter lah di alat-alat itu. Dia menghasilkan suara yang bagus. Karena instingnya untuk memahami karakter Batu Raja lah khususnya. Noise sekecil apapun tahu kakak mungkin. Aduh, ini kayaknya ada trouble sedikit. Iya, ada masalah kan? Iya. Lah, Saya dia nggak kan- bisa bedakan itu. Kalau dia dentam-dentum kalau Ya, sudah bagus, harus sudah tahu. pecah itu sudah bagus. Ya harus tahu. Hah? Harus tahu. Harus tahu ya. Harus paham lah. Bukan Jadi- cuma tahu, paham. Pantesan kak, mohon maaf ini bukan memuji, aku agak susah kalau mau mencari kesalahannya ketika Allegro main ya. Ya. Tahu saya tuh pokoknya kalau dia dentam-dentum tidak pecah itu bagus. Oh. Apa nggak yang kira-kira bocoran dikit? Bocoran dulu pertama untuk yang teman-teman di bidang musik bukannya menggurui, bukan ngajari, mungkin teman-teman lebih paham lah, ada yang lebih senior kan. Tapi ya rumusan dari saya pribadi, pengalaman saya itu yang paling penting dalam urusan sound system maksudnya ya. Bagaimana menghasilkan suara yang bagus itu kan. Itu pertama ya tekanan darahnya dulu. Kalau manusia kan dicek darahnya dulu kan. Darahnya harus bagus tekanannya. Artinya tekanan listrik itu. Oh iya iya iya. Itu kita cek dulu harus bagus. Kalau dia darahnya rendah nggak mungkin dia bisa bekerja dengan bagus. Dengan baik. Turun listriknya. Iya, naik Kacau. turun kacau. Nah, satu rahasianya kan. Ini rahasia kok di Tidak apa-apa, ilmu Nggak masalah, ini. ilmu. Jadi nggak Ilmu ini. itu pertama tekanan darah tadi ya. Oke. Maksudnya tuh voltase. Oke. Voltase. Kedua ya fase lah. Apa itu Pak? Fase tuh plus minus. Dan di output speaker tuh kan ada plus minus. Oke. Min dan plus, merah dan hitam biasanya speaker. Itu kadang-kadang yang saya masuk menjiwai, menghayati, masuk ke dalam musik itu, masuk ke dalam suara itu tidak seluruh orang mampu ke situ, Pak. Nah itu insting tadi kali ya? Nah, insting tuh saya ngajarin itu nggak bisa kalau insting. Iya. Insting itu muncul dari diri sendiri. Ya, bakat lah itu. Seringlah kamu mendengarkan musik, seringlah kamu bereksperimen di musik. Insya Allah insting terasa. Terasa. Kamu coba-cobalah main, jangan konstan seperti itu sistemnya. Sistem di mungkin equalizer, crossover, di manajemen seperti itu saja. Jadi kita kurang berkembang. Jadi silakan macam-macam lah berkarya di situ. Ngoprek lah. Ya ngulik-ngulik lah. Iya iya iya. Itu kan hubungannya dengan frekuensi. Suara itu kan dengan frekuensi hubungannya. Dari low, sub itu kan frekuensi semua yang nentuin.
bagus apa enggaknya. Nah, cari frekuensi itu yang dibulukan insting. Oke. Terus Tuh. Selanjutnya sering harus ngulik musik terus kalau pengen menghasilkan suara yang bagus. Bongkar pasang terus speaker, buat terus speaker. bereksperimen lah. Terus eksperimen. Jadi buat box itu kalau kita hobinya buat, Heeh. yang satu kali aja buatnya. Buat jelek, bongkar. Benar. Nggak bisa dibongkar ya buat lagi, harus sampai mencapai yang maksimal. Oke. Tuh. Kita cut lagi, Kak.